Nah ini permasalahan judi dan yang lainnya karena ini. Permasalahan pinjam online karena ada orang menjawab bukan kami tidak bukan judi, kami itu hal lain. Anak saya nggak bisa, saya pinjam judi online tuh karena anak saya itu nggak bisa bayar sekolah, bukan karena apa-apa. Bukan permasalahannya itu. Kenapa kok anak anda sampai anda nggak bisa biayai? Bayangkan ada orang nggak bisa membayari anaknya sekolah, datang kelihatan tas istrinya bagus, tas ibunya pakai mobil, sengaja parkirnya nggak jauh biar tidak ketahuan sama pengurus. Ini kan ada model-model begitu. Ketahuan handphone, jual handphone bisa buat bayar loh ya. Jadi ada orang memang kerakusan di dalam dirinya dia. Sampai nyekolahkan anaknya pun dia yang nunggak itu, mohon maaf, itu bukan semuanya orang fakir ya. Tapi ada orang yang biasa dengan gaya hidup yang salah, bukan fakir amat. Ada orang lebih fakir dari dia bisa bayar di sekolah loh ya. Mohon maaf kami ingatkan yang nyekolahkan anak di mana-mana. Kadang kesombongan menguasai diri, dia pengen tampil istimewa dan seterusnya. Baik, kita akan kembali. Yuk kita biasakan kesadaran. Jangan biasa sering utang. Utang itu masya Allah. Tidak bisa tidur di malam hari ya. Pusing orang punya utang. Belum lagi kalau meninggal dunia, na'udzubillah, ada tuntutan. Dan juga kalau orang biasa ngutang ini punya budaya jelek. Belum untung kan harus bayar utang. Utang itu menyiksa diri. Sebisa mungkin Anda jangan terjerumus dalam utang. Dan utang itu macam-macam. Kita punya pengalaman ya. Punya pengalaman itu kita harus terjerumus utang selama hampir 2 tahun. Jadi kami sampaikan biasanya ke anak-anak kami yang menikah itu, pastikan kamu jangan biasa ngutang, biasakan yang sederhana. Dulu itu waktu kita kuliah, waktu sekolah, antara rumah kami dengan kampus itu ada warung. Warungnya itu masya Allah orangnya luas, lembut hatinya. Yahya, ini warung-warung ente ambil kapan saja boleh, ketuk pintu jam berapa anak buka. Ya kita suruh ngambil, akhir bulan kan yang bayar. Itu yang tertipu betul, enak ngambil. Jadi kalau pulang gaya kau bos, nih turunin nih telur. Ini bagus dicit. Akhir bulan nyungsep. 2 tahun ke stres kayak orang gila, nggak punya duit. Akhirnya itu ilmu. Anak-anak jangan biasakan dengan begitu. Setelah tahun ketiga itu baru kita sadar ini nggak beres hidup begini ini. Mending saya kasih duit dia, saya menabung, pokoknya tak titipin duit pada dia. Ini duit pokoknya Ami, tolong catat. Ente giliran yang nyatet beneran ya, awas ya jangan dapat kurang. Mulai itulah kita baru bisa nabung, bisa beli ini itu dan sebagainya. Jangan menggantungkan cara hidup dengan cara ngutang. Mending Anda tahan lapar sedikit lalu besok tidak ngutang lagi. Karena permasalahannya bukan masalah utangnya saja. Permasalahannya akibat daripada ngutang. Anda punya utang ditagih, apalagi online dan sebagainya. Anda punya utang ditagih, biarpun orangnya lembut hati menagih, Anda tuh kepikiran nggak enak. Akhirnya nggak enak, ini setan bisikin, ente tidak malu toh ditagih terus, gayamu Pak Haji. Pak Haji ngutang, gayamu pakai mobil ngutang. Iya sih setan, tapi gimana? Sudahlah, itu duit di kotak masjid ambil aja, nggak ada yang tahu. Oh iya sih, benar juga. Itu yang mengurus masjid. Jadi akibatnya ini loh yang jadi masalah. Sudahlah, itu ada judi, barangkali kamu besok untung. Iya sih, kalau ini untung kan beres. Kalau nanti tinggal tobat aja, berarti kan utang kebayar. Masuk judi, nggak dapat juga tambah nyungsep. Untung pun juga salah, mohon maaf. Jadi permasalahan adalah kita biasa dengan kesederhanaan. Tolonglah makan sederhana. Terong bakar sama sambal terasi itu enak banget Pak ya. Sayur bobor juga enak. Anda mungkin bisa bayangkan seorang ibu-ibu yang nganterin masakan untuk suami yang lagi di sawah, kerja keras nyangkul dan sebagainya, di sebuah gubuk kecil yang indah itu. Dianterin masya Allah, padahal hanya singkong sama taburan kelapa, sama kopi hitam, gula merah di sampingnya. Itu makan dilihat sama sang istri, lablep sampai lupa istrinya nggak dikasih. Sudah bersetuju, setelah itu langsung keluar sendawan. Alhamdulillah, cukup indah. Habis itu apa? Baring ketiduran. Akhirnya tinggal sama istrinya. Mesra, indah, nggak usah ribut urusan kredit. Itu enak begitu. Anda bisa menemukan orang seperti itu. Ternyata ada orang kaya, masya Allah, berantem terus. Aduh, baik, ribut terusnya. Makan pun harganya mahal. Makan. Itu 350.000 makannya. Setelah makan 350.000, yang dimakan yang di pojok dok, bukan dimakan semuanya.
Dipilih-pilih ini makan. Sudah nggak enak makan. Habis itu apa? Ditunggu keluar sendawannya nggak ada. Malah ngomong, ma, obatnya mana? Masya Allah adalah. Jadi ketahuilah, hidup indah itu tidak harus dengan kekayaan. Akan tapi upayakan. Kalau Anda menjadi orang kaya yang bahagia yang sesungguhnya. Tidak jaminan orang kaya itu puas dengan hartanya. Orang tamak sampai disabdakan Nabi, kalau orang punya kerakusan itu, dia itu biarpun sudah dikasih satu lembah emas minta yang kedua. Rakus dia, susah berbuat baik, keharuman tetap berjalan. Bahkan bisa jahat kepada saudara, padahal yang paling kaya itu yang paling rebut hari saudaranya. Ayo, apa yang terjadi? Ini bermasalah bukan masalah pinjaman online sama judi itu saja. Permasalahan mental kotor, jiwa kotor, hati yang sombong, pengennya tanpa hebat itu. Rebutan waris sama saudaranya. Itu anak bapaknya, anak ibunya. Ayo besok kita bareng-bareng, ayo kemana? Kita gelar tikar gitu, makan nasi bungkus, nasi liwet yang biasa sana. Baju nanti saya antarkan ke, kalau di Cirebon sih ada, Tegal Gubuk sana banyak, Air Kilwan juga ada kok. Kalau di sini di mana sih? Di pasar apa gitu? Hah? Di Tanah Abang ya? Tanah Abang ya, kan macam-macam pilihan. Jadi tolonglah yuk kita biasakan dengan sederhanaan, jangan gengsi. Kemudian Anda langsung simpulkan diri Anda. Pastikan kalau Anda sudah mulai gengsi-gengsian urusan baju, Anda sombong. Gengsi-gengsian urusan kira Anda sombong. Akan tapi yang perlu harus Anda hadirkan, kalau Anda punya mobil mewah perlu Anda syukuri. Diberi oleh Allah baju bagus, Anda syukuri, bukan untuk sombong-sombongan. Kalau sombong itu akan membuat racun, akan meracuni diri Anda sehingga Anda melakukan keharaman-keharaman. Padahal, apakah jaminan yang paling kaya itu tidak jahat? Justru yang paling kaya itu kadang-kadang gampang jahatnya. Hati-hati. Tapi kalau sudah membekali diri dengan kesederhanaan, jangan gengsi. Anda duduk dengan orang fakir, Nabi senang. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang lemah fakir. Jadi orang fakir membawa keberkahan. Kita duduk dengan orang fakir berkah. Dengan orang sombong malah petaka. Jangan Anda gengsi duduk. Anda milih temannya. Kalau tidak orang kaya, gengsi. Sorry deh, bukan level saya. Masya Allah. Itulah yang perlu kami hadirkan ya. Jadi ternyata orang tidak cukup hanya mengetahui itu haram, nggak cukup. Itu haram tahu, tapi kenapa kau masih melanggar? Belum ada keinsafan di dalam hati. Lalu kenapa tidak insaf? Ada kesombongan di dalam hatinya. Bagaimana untuk menghilangkan kesombongan? Biasakan kita dengan kesederhanaan. Tidak merendahkan kefakiran. Hati-hati loh. Ini kita tuh sering menyanjung-nyanjung kekayaan. Maka Nabi sudah memangkas. Man tawadhu li ghaniyin lihina udhaba an thuluthadini. Kalau Anda tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 iman Anda runtuh. Anda duduk dengan orang kaya bukan karena Anda terpesona, terkagum-kagum dengan kayanya. Duduklah dengan orang kaya untuk membawa dia ke surga. Itu baru benar. Kadang-kadang kalau sudah duduk sama orang kaya itu Masya Allah sudah salah tingkah. Ini kalau sama orang fakir, duduk sama orang fakir, bau minyak angin, masjid minyak angin, orang fakir. Besok ganti lagi orang kaya, Mbak, ya, lagi kurang sehat ya, beda. Lagi kurang sehat ya, semoga sehat. Ini sama orang kaya. Kalau fakir, minyak angin, masjid. Kita sering merendahkan kefakiran. Lihat orang sombong tidak akan beruntung dia.